Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Eka Yulianti, SE, MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio, serta juga teman-teman yang sedang menonton untuk presentasi hari ini. Sebelumnya izin perkenalkan diri dari kelompok 2 sendiri, itu yang akan membahas terkait lembaga, pelaku pasar modal, dan otoritas jasa keuangan. Boleh next? Nah, di sini ada anggota kelompok 2 sendiri. Yang pertama ada Hanifa Hidayanti dengan NIM belakang 337, kemudian Cila Ratna dengan NIM belakang 339, kemudian ada Rahman Nurhaliza dengan NIM belakang 341, kemudian ada Ani Sabrina dengan NIM belakang 338, kemudian ada saya sendiri, Ratno, dengan NIM belakang 340, dan juga Is dengan NIM belakang 342. Mungkin untuk selanjutnya akan dipaparkan materi lebih lanjutnya oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan mengenai apa itu definisi dan fungsi dari lembaga pada pasar modal. Nah, di sini definisi dan fungsinya itu adalah institusi penunjang yang turut serta mendukung pengoperasian pasar modal. Nah, lembaga penunjang ini berfungsi melakukan pelayanan kepada pegawai dan masyarakat umum. Nah, lalu selanjutnya di sini akan saya paparkan mengenai jenis lembaga pada pasar modal. Baik, yang pertama itu ada BAPEPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal. Pengertiannya itu adalah badan yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Itu memiliki tugas mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal, sehingga efek dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat umum. Akan tetapi saat ini BAPEPAM telah tergantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa kita sebut itu sebagai OJK sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011. Lalu yang kedua ini ada Bursa Efek. Yaitu sebelum November 2007 ada 2 bursa efek di Indonesia. Yang pertama itu adalah Bursa Efek Jakarta atau BEZ, itu fokusnya itu mengelola perdagangan saham, berbeda dengan Bursa Efek Surabaya, yaitu fokusnya itu mengelola perdagangan obligasi. Nah, keduanya ini melakukan merger, yaitu merger itu adalah penggabungan 2 perusahaan itu menjadi satu, atau yang sekarang kita sebut itu dengan Bursa Efek Indonesia. Lalu, yang ketiga itu adalah lembaga keliling dan penjaminan, yaitu pihak-pihak yang menyelenggarakan jasa keliling dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa, di mana suatu proses penentuan hak dan kewajiban dari anggota keliling atau perusahaan efek yang dihasilkan dari transaksi efek yang dilakukan di bursa efek. Lalu ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Ini adalah pihak-pihak yang menyelenggarakan kegiatan kasediaan sentral bagi bank, kasediaan, perusahaan efek, dan pihak-pihak lain. Nah, setiap transaksi bursa ini diselesaikan oleh para pihak yang melakukan transaksi bursa. Mengapa? Karena transaksi ini saling terkait dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, lembaga keliling dan penjaminan wajib menjamin penyelesaian transaksi bursa dengan merealisasikan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing anggota bursa efek yang melakukan transaksi bursa. Nah, di sini juga ada perusahaan efek. Nah, perusahaan efek ini adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki izin dari OJK, itu Otoritas Jasa Keuangan. Ini ada 3, yaitu ada penjaminan emisi efek, ada perantara perdagangan efek, lalu ada manajemen investasi. Penjamin emisi efek ini adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Sedangkan perantara perdagangan efek ini adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk melakukan kepentingan sendiri atau pihak lain. Perusahaan efek yang berlaku sebagai perantara perdagangan efek ini adalah melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri
atau pihak lain. Nah, contohnya itu ada investor, reksadana, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada manajer investasi. Nah, ini adalah perusahaan efek yang berlaku sebagai manajer investasi. Itu tugasnya itu melakukan kegiatan-kegiatan usaha untuk mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif. Itu untuk sekelompok nasabah. Ada terkecualinya ada perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usaha. Nah, lalu yang terakhir ini ada lembaga penunjang. Apa sih lembaga penunjang itu? Yaitu adalah institusi penunjang yang turut serta mendukung pengoperasian pasar modal yang bertugas melakukan pelayanan bagi pegawai dan masyarakat umum. Dan di sini juga ada 5, yaitu Biro Administrasi Efek atau BAE, yaitu tugasnya mengadministrasikan efek-efek emiten, mengadministrasikan corporate action seperti RUPS, pembagian dividen, pembagian hak, dan sebagainya. Lalu ada pemeringkat, itu bertugas melakukan peringkat-peringkat terhadap efek-efek bersurat utang yang akan diterbitkan oleh emiten. Lalu ada bank kasedian, itu bertugas membantu manajer investasi untuk perusahaan efek dalam pengelolaan reksadana, sehingga administrasinya itu lebih terjamin secara profesional. Lalu ada wali amanat. Wali amanat ini adalah sebagai mewakili pemegang obligasi atas kepentingan terhadap emiten atau penerbit obligasi. Lalu terakhir ini ada penasihat investasi, di mana pada Undang-Undang Pasar Modal, penasihat investasi dijelaskan sebagai pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa. Itu memerlukan izin sebagai penasihat itu, keduanya itu memperoleh izin usaha dari OJK, atau Otoritas Jasa Keuangan. Sekian yang dapat saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh Hanifah. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya Hanifah, NIM 337, selanjutnya akan menyampaikan definisi pelaku pasar modal. Pelaku pasar atau market maker adalah pihak yang menggerakkan pasar sekunder dengan melakukan aktivitas jual-beli surat-surat berharga. Para pelaku pasar modal tentunya memiliki peran penting dalam jalannya aktivitas perdagangan saham. Di antaranya yang pertama pengawas, berperan untuk mengawasi seluruh aktivitas perdagangan yang terjadi di pasar modal dan berada tepat di bawah naungan Menteri Keuangan. Dalam pasar modal Indonesia yang berperan sebagai pengawas adalah OJK. Yang kedua, penyelenggara berperan untuk memberikan fasilitas untuk menunjang perdagangan dan mengaturnya dalam sebuah regulasi. Dalam pasar modal Indonesia yang berperan sebagai penyelenggara adalah Menteri Keuangan. Yang ketiga ada emiten atau perusahaan. Bagi emiten atau perusahaan sudah terdaftar wajib menerbitkan efek untuk dijual. Hal ini sebagai sarana untuk penanaman modal bagi para investor atau pendapatan suntikan modal dari masyarakat. Suntikan modal ini digunakan untuk memaksimalkan kinerja emiten, melakukan ekspansi usaha, mengembangkan produk, hingga membayar utang. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih detailnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk materinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh saya sendiri. Selanjutnya itu siapa saja pelaku di pasar modalnya sendiri. Mungkin bisa dilihat dari contohnya sendiri, ini ada bagian struktur organisasi dari Departemen Keuangan sendiri. Di sini pun sebagai pelaku-pelaku yang nantinya ada di pasar modalnya sendiri. Yang pertama itu bisa dilihat ada BAPEPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Kemudian di bawahnya itu meliputi Bursa Efek, Lembaga Clearing, dan penjaminan, lembaga penyimpanan, dan penyelesaian. Nah, selain itu juga ada perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, dan juga emiten dan juga investor. Selanjutnya, untuk selanjutnya itu boleh next. Untuk selanjutnya itu fungsi-fungsinya sendiri gitu ya dari BPPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sendiri. Yang pertama itu penyusunan peraturan di bidang pasar modal, kemudian penegakan peraturan di bidang pasar modal, kemudian melakukan pembinaan dan juga pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan pendaftaran, dan pihak lainnya yang bergerak di pasar modal sendiri. Kemudian pembinaan dan juga pengawasan yang dilakukan
oleh BPPAN sendiri, kemudian pelaksanaan tata usaha badan dan juga kebijakan, di mana yaitu di bidang pasar modalnya sendiri dan juga di bidang lembaga keuangan. Kemudian mempersiapkan perumusan kebijakan-kebijakan di pasar modal, kemudian juga penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modalnya sendiri. Nah, untuk BPPAM LK ini memiliki tugas yaitu membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlakunya sendiri. Untuk fungsi yang lebih besarnya lagi yaitu pengawasan pembinaan pasar modal. Jadi BPPAM ini memfokuskan pada pengawasan pembinaan pasar modalnya sendiri. Selanjutnya itu BPPAM LK memiliki kewenangan untuk mengatur dan memberikan izin serta mencabutnya bagi lembaga perorangan yang terlihat di pasar modal sendiri. Kemudian juga BPPAM mengeluarkan peraturan mengenai perizinan bursa efek, lembaga terkait lainnya, perilaku yang dilarang bagi manajer investasi, pedoman mengenai bentuk dan isi dari prospektus ringkas dalam rangka penawaran umum, dan masih banyak lagi peraturan lainnya. Kemudian juga bertanggung jawab atas memajukan pasar modal di Indonesia sendiri. Selanjutnya, untuk selanjutnya sendiri itu ada bursa efek. Nah, bursa efek ini didirikan untuk menyelenggarakan dan juga menyediakan sistem dan atau sarana perdagangan efek. Mungkin teman-teman sudah tahu ya terkait bursa efek ini, salah satunya itu Indonesia Stock Exchange Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya sendiri di sini ada lembaga clearing dan peminjaman atau bisa disingkat KPEI. Di sini lembaga clearing dan peminjaman adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa, yaitu suatu proses penentuan hak dan kewajiban dari anggota clearing perusahaan efek yang dihasilkan dari transaksi efek yang dilakukan oleh di bursa efek sendiri. Selanjutnya, nah di sini juga ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Contohnya itu di Indonesia itu ada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia KSEI, merupakan lembaga penyimpanan dan penyelesaian LPP di pasar modal Indonesia yang menyediakan layanan jasa kustodian sentral penyelesaian transaksi efek yang teratur wajar dan efisien sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal. Selanjutnya, nah untuk selanjutnya sendiri ada lagi pelaku pasar modal yang perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, dan juga pemodal atau investor. Nah, dan juga ada emiten sendiri. Nah, untuk yang pertama saya akan membahas terkait emiten sendiri. Emiten merupakan perusahaan yang menerbitkan saham dan obligasi atau bond, dan pembelinya sendiri itu adalah masyarakat umum. Dan emiten ini menjual sahamnya melalui penawaran perdana atau bisa disebut dengan IPO kepada investor publik atau penawaran kepada pemegang saham yang ada maupun penawaran saham berikutnya. Kemudian emiten juga menjual obligasi melalui penawaran umum baik IPO maupun penawaran obligasi berikutnya. Kemudian selanjutnya itu terkait perusahaan efek sendiri. Untuk perusahaan efek sendiri itu ada yang namanya penjaminan emisi efek. Untuk penjaminan emisi efek ini itu merupakan aktivitas pada perusahaan efek yang melakukan kontrak dengan emiten untuk melaksanakan penawaran umum dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual atau full commitment and non-full commitment. Nah, contohnya itu ada PT Indonesian Investment International Indovest, kemudian juga ada PT Asiam Indonesia, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada lembaga penunjang di pasar modalnya sendiri. Sebelum masuk ke lembaga penunjang itu, mohon maaf ada yang terlewat, itu perantara pedagang efek dan juga manajer investasi. Untuk perantara pedagang efek itu salah satu aktivitasnya sendiri itu perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lainnya. Kemudian perusahaan pialang juga di
pedagang efek ini juga ada perusahaan pialang membeli dan menjual efek di lantai bursa atas perintah dan permintaan order dari investornya sendiri. Kemudian ada manajer investasi. Di sini itu pihak yang usahanya mengelola portofolio, terus kemudian untuk para nasabah dan mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan-perusahaan seperti asuransi, dana pensiun, dan juga bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya. Ini semua berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada lembaga penunjang. Nah, lembaga penunjang di pasar modal ini sendiri ada yang namanya Biro Administrasi Efek atau Securities Administration Bureau. Itu merupakan pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Kemudian ada kustodian, boleh yang selanjutnya. Oke. Kustodian itu pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain berkaitan dengan efek serta jasa lain, kemudian termasuk menerima dividen, kemudian bunga dan hak lain yang menjadi nasabahnya sendiri gitu. Kemudian ada wali amanat, mungkin yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, kemudian ada penasihat investasi dan juga pemeringkat efeknya sendiri. Nah, profesi penunjang pasar modal sendiri itu bertanggung jawab terutama pada membantu emiten dalam proses emisinya. Nah, itu tuh ada akuntan, kemudian notaris, penilai, dan juga konsultan hukum. Untuk akuntan ini sendiri tuh membantu emiten menyusun dari prospektus laporan tahunan hingga tersajinya memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam dan Bursa Efek sendiri. Kemudian juga ada notaris. Di notaris ini sendiri itu berperan ketika emiten atau perusahaan sekuritas dan pihak lainnya menyusun anggaran dasar. Kemudian konsultan hukum itu membantu melakukan kegiatan yang sesuai dan tidak melanggar dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kemudian perusahaan penilai itu berperan dalam penentuan nilai wajar suatu aktivitas perusahaan dalam proses emisinya sendiri. Yang terakhir yaitu ada investor. Nah, investor ini sering disebut juga sebagai pemodal atau pihak yang melakukan investasi dana pada sekuritasnya sendiri. Investor sendiri itu dibagi ada investor individual dan juga investor institusional. Individual ini biasanya mengatasnamakan diri sendiri dengan tujuan pribadi. Kalau institusional itu mengatasnamakan perusahaan dan juga tujuan dari perusahaannya sendiri. Kemudian juga investor pun bisa dibedakan berdasarkan asal negaranya, yaitu domestik atau investor asing. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya lanjutkan ke pemateri berikutnya. Perkenalkan, nama saya Ami Sabrina dengan NIM 338. Di sini saya akan menjelaskan tentang Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK. OJK sendiri adalah lembaga yang dibentuk negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank, seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan lainnya. Untuk secara lebih lengkap lagi, OJK itu lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Di sini saya akan menjelaskan fungsi tugas, wewenang, dan OJK. OJK itu berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK itu adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap ada 3. Yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Lalu yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang terakhir, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun,
lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih kepada Arni. Perkenalkan, saya Cilaratna Hadini. Untuk selanjutnya ada hubungan kelembagaan OJK. Nah, OJK ini tuh perlu memiliki hubungan kelembagaan dengan beberapa lembaga negara lainnya. Tujuannya itu untuk menjaga kestabilan pada sektor keuangan. Yang pertama, ada hubungan OJK dengan hubungan internasional. Nah, OJK ini tuh bisa melakukan kerjasama dengan otoritas pengawas lembaga jasa keuangan di negara lain, serta organisasi internasional dan lembaga internasional. Yang kedua, hubungan OJK dengan BI atau Bank Indonesia. Nah, pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, dalam menjalankan tugasnya, OJK ini juga berkoordinasi dengan BI dalam membuat peraturan dalam pengawasan di bidang perbankan. Hal ini meliputi kewajiban dalam pemenuhan modal minimum bank, terus juga ada sistem informasi perbankan, kebijakan pendapatan dana dari luar negeri, serta penerimaan dana valuta asing maupun pinjaman komersial luar negeri. Untuk yang ketiga, itu ada hubungan OJK dengan LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK ini tuh menjabarkan kepada LPS terkait pada bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyihatan oleh OJK. LPS juga bisa menjalani pemeriksaan serta pengecekan terhadap bank dengan fungsi, tugas, juga kewenangan yang berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK. Lalu yang keempat, ada hubungan OJK dengan Dirjen Pajak. Hubungan kelembagaan OJK bersama Dirjen Pajak adalah mengaplikasikan sebuah AEOL atau Automatic Exchange of Information. Kerjasama yang dijalani antara OJK dengan Dirjen Pajak ini tujuannya adalah untuk mengaplikasikan sebuah pertukaran data secara otomatis dalam mengetahui data para warga negara Indonesia yang menjadi nasabah di lembaga jasa keuangan di luar negeri. Boleh next? Nah, untuk selanjutnya ada beberapa aplikasi investasi yang terdaftar dalam OJK. Yang pertama itu ada iPod. Nah, iPod ini adalah aplikasi yang dimiliki oleh PT Indo Premier Sekuritas. Pada aplikasi iPod ini, calon investor itu akan disediakan beberapa instrumen investasi. Contohnya kayak ada saham, terus ada reksadana, terus juga ada ETF atau Exchange Traded Fund. Fee yang dibebankan kepada nasabah saat bertransaksi saham melalui iPod ini akan dikenakan fee beli 0,19% dan fee jual 0,29%. Untuk yang kedua, itu ada Stockbit. Nah, Stockbit ini adalah salah satu aplikasi investasi saham yang saat ini tuh sedang naik, investasi saham yang sedang naik daun di tahun 2021. Nah, kelebihannya dari aplikasi yang lain itu, Stockbit ini memiliki forum diskusi, terus juga ada analisis dalam investasi saham sendiri kayak gitu. Fee yang dibebankannya kepada nasabah saat bertransaksi yaitu fee beli 0,043% dan fee jual adalah 0,143%. Nah, untuk selanjutnya ada aplikasi Ajaib. Aplikasi Ajaib ini aplikasi yang sangat pesat berkembang selama 2021 dari segi jumlah investor. Aplikasi yang satu ini tuh diciptakan oleh PT Takjub Teknologi Indonesia dan PT Ajaib Sekuritas Asia. Aplikasi Ajaib itu menawarkan dua instrumen investasi, yaitu ada saham dan juga reksadana. Fee yang dikenakan pada nasabah saat bertransaksi saham atau reksadana di Ajaib ini untuk fee beli ada 0,15% dan juga ada fee jualnya 0,25%. Untuk yang selanjutnya ada BCAS Best Mobile. Nah, BCAS Best Mobile ini, aplikasi BCAS Best Mobile adalah sebuah aplikasi dari BCA Sekuritas. Aplikasi ini tuh sangat direkomendasikan kepada investor yang sering melakukan transaksi di Bursa Efek Indonesia dalam jumlah yang besar, karena untuk menikmati berbagai fitur dari BES ini itu harus deposit awal sebesar 3 juta. Lalu yang kelima ada Bibit. Nah, Bibit ini aplikasi investasi yang diciptakan oleh PT Bibit Tumbuh Bersama. Aplikasi Bibit menyediakan pilihan investasi berupa reksadana. Reksadana di Bibit sendiri ini sangat beragam, seperti ada pasar uang, terus juga reksadana saham, obligasi, dan juga reksadana syariah. Untuk selanjutnya ada Bareksa.
Aplikasi ini dikembangkan oleh PT Bareksa Portal Investasi. Aplikasi Bareksa ini telah terdaftar di OJK sejak tahun 2016. Nah, untuk yang lain-lain itu ada aplikasi tanam duit, terus juga ada pegadaian digital, ada emas, Coinwork, terus juga ada Investri, Modalku, bahkan dari OVO juga sekarang udah ada kayak sejenis financial teknologi investasinya kayak gitu. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Nama saya Eis dengan NIM belakang 342. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar modal. Pasar modal secara umum adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal menjadi penghubung antara investor dengan perusahaan atau antara investor dengan institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen jangka panjang seperti obligasi dan saham. Nah, dari sisi investor, pasar modal menyediakan alternatif investasi selain alternatif investasi yang ada seperti menabung di bank, membeli emas, tanah, dan properti. Next. Lalu di sini ada jenis pasar modal yang terbagi menjadi 3, yaitu ada pasar perdana, pasar sekunder, bursa paralel. Nah, yang pertama ada pasar perdana, yaitu penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Pada pasar perdana, efek dijual dengan harga emisi, sehingga perusahaan yang menerbitkan emisi hanya memperoleh dana dari penjualan tersebut. Lalu ada pasar sekunder, yaitu penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Pada pasar sekunder ini hanya efek ditentukan berdasarkan kurs efek tersebut. Naik turunnya kurs suatu efek dapat ditentukan oleh daya tarik menarik antara permintaan dan penawaran efek tersebut. Bagi efek yang dapat menentukan syarat listing dapat menjual efeknya di dalam bursa efek. Sedangkan bagi efek yang tidak memenuhi syarat listing dapat menjual efeknya di luar bursa efek. Yang ketiga ada bursa paralel, yaitu perlengkapan bursa efek yang ada bagi perusahaan yang menerbitkan efek yang akan menjual efeknya melalui bursa dapat dilakukan melalui bursa paralel. Bursa paralel diselenggarakan oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek-efek. Sekian pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya penjelasan mengenai produk pasar modal. Dalam pasar modal terdapat beberapa produk atau instrumen investasi yang cukup menguntungkan. Di antaranya yang pertama ini saham biasa atau common stock, menyatakan kepemilikan suatu perusahaan. Orang yang memiliki saham biasa mempunyai hak suara proporsional pada berbagai keputusan penting, contohnya dalam RUU PS. Yang kedua ada saham preference atau preferred stock, saham yang memberikan hak spesial atau hak prioritas pilihan kepada pemegangnya. Misal, hak menukar sahamnya dengan saham biasa dan hak untuk didahulukan untuk mendapatkan dividen. Dividen pada saham ini biasanya dibayarkan dalam jumlah tetap dan tidak pernah berubah dari waktu ke waktu, dan juga mempunyai karakteristik hybrid antara saham biasa dan obligasi. Yang ketiga ada bukti right atau right issue atau HMETD atau hak memesan efek terlebih dahulu. Sekuritas ini memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru perusahaan pada harga yang telah ditetapkan selama periode tertentu dan diterbitkan melalui penawaran umum terbatas. Sekuritas ini dapat diperjualbelikan antar investor, seperti halnya sekuritas lain yang ada di bursa efek, selama periode waktu perdagangan yang terbatas atau jangka pendek. Yang keempat ada warrant, hak untuk membeli saham pada waktu dan harga yang sudah ditentukan sebelumnya. Perbedaannya dengan right issue, sekuritas ini biasanya dijual bersamaan dengan sekuritas lain seperti obligasi atau saham. Selain itu, periode perdagangannya adalah jangka panjang, umumnya antara 3 sampai 5 tahun. Lalu ada reksadana, sekumpulan sekuritas yang dikelola oleh perusahaan investasi, dibeli oleh investor, berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK, dan jenisnya ada yang terbuka serta tertutup. Lalu ada saham derivatif, aset finansial yang bukan dikeluarkan perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan dana. Jenisnya ada yang future contract atau option contract.
Yang terakhir ada obligasi atau fixed income securities, dikeluarkan oleh penerbitnya sebagai surat tanda bukti utang dan memuat janji untuk memberikan pembayaran tetap menurut jadwal yang telah ditetapkan. Jenisnya ada government bond atau yang diterbitkan oleh pemerintah RI dan corporate bond atau yang diterbitkan oleh perusahaan swasta maupun perusahaan negara atau BUMN. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Hanifah atas penjelasannya. Mungkin cukup sekian atas presentasi materi dari kelompok kami. Mungkin jika ada saran dan masukan, boleh langsung saja untuk komentar. Dan terima kasih, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.